Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Syarat hak angket terpenuhi, PDIP nunggu apa lagi begitu kan? Benar ya. Dari beberapa hal yang kemudian data yang dikumpulkan oleh 01 sudah lengkap mereka ya, tinggal hak angket, tinggal bagaimana sengketa-sengketa yang diperjuangkan nanti di MK begitu kan. Maka secara tidak langsung saya katakan sejak awal kepentingan dari PDIP ini apa sebenarnya begitu kan ya. Kepentingan dari PDIP apa? Kalau mereka ingin hak angket digulirkan, ya setidaknya para kader ya bertemu dengan 01. Sampai hari ini masih belum bertemu begitu kan. Maka hak angket sudah terpenuhi, datanya sudah ada, PDIP masih menunggu apa? Nah, itu menjadi catatan penting kepada kita begitu. Jangan lagi bahwa hak angket disuarakan, hak angket menggema di mana-mana, tapi tidak terjadi action. Ya percuma aja mereka. Jadi kalau ingin mencari keadilan, ya silakan. Ya dengan adanya dugaan-dugaan yang ada selama ini. Maka yang terjadi kalau kita amati betul begitu ya, PDIP ya mau agak mau maju, agak mau mundur di situ begitu kan. Ini hak angket sedang bergulir. Coba posisi mereka ya gabung lagi pertemuan-pertemuan itu dengan 01 karena 01 itu membuka jalin komunikasi dengan siapapun begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini menurut saya pribadi kalau memang memperjuangkan hak angket silakan karena di DPR itu punya kuat di situ begitu kan. Ya, kalau memang mereka bersatu maka saya katakan sejak awal, silahkan hak angket itu bagus bentuk mencari dugaan-dugaan yang terjadi selama ini. Jadi rupanya sampai hari ini masih nuansanya ya, kalau menurut saya pribadi masih agak kurang pas ya, karena PDIP mau maju, mau mundur dan sebagainya. Sedangkan dari kader dari PDIP sudah siap semua ternyata begitu kan. Mulai dari Hasto, mulai dengan yang lain, Adian dan sebagainya, mulai siap mereka. Tapi nampaknya masih belum ada instruksi yang kuat, mungkin satu sisi begitu kan. Walaupun ini sudah disetujui oleh Bu Megawati, tapi pengusulan-pengusulan mereka tetap apa konsekuensi mereka yang terjadi selama ini. Kalau kita berbicara terkait dengan adanya komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra. Salah satunya mereka mengatakan begini. Dia tunggu rakyat bergerak dan tumbangkan Jokowi baru hak angket digulirkan. Biar jadi pahlawan ya menumbangkan tirani Jokowi. Selama tidak ada pergerakan masif dari rakyat, pasti diundur-undur hak angket karena takut dengan ya feedbacknya. Main dua kaki buktinya tidak ada pemecatan Jokowi sebagai kader PDIP. Benar, maka saya katakan sejak awal bahwa kalau memang berani terobos saja mereka PDIP di situ begitu kan ya untuk melanjutkan bagaimana hak angket yang terjadi. Jadi sampai hari ini rakyat mengatakan hak angket kawal demokrasi begitu kan. Banyak di berbagai daerah sudah siap mereka begitu untuk mengawal hak angket ini. Ayo PDIP Perjuangan, mari bersama selamatkan bangsa dan demokrasi di tangan-tangan gerombolan yang merusak tatanan bernegara. Karena pada nampaknya PDIP juga punya cerita di situ begitu kan ya di 2014 dan 2019 begitu. Bagaimana mereka rakyat ketika bersuara seolah-olah yang menjadi penghalang di situ adalah PDIP karena Jokowi itu adalah kader PDIP pada waktu itu. Maka satu sisi orang beranggapan bahwa kalau memang PDIP mau ya silakan ya dengan adanya asumsi-asumsi yang terjadi selama ini. Hak angket ya, menurunkan Jokowi, pemakzulan Jokowi, pemunduran dan sebagainya begitu kan. Itu banyak sekali dan bahkan dilakukan oleh orang-orang yang kemudian pendukung dari seorang PDIP begitu kan ya, mendeklarasikan atau memberikan pernyataan Pak Jokowi harus mundur atau bisa diskualifikasi seorang Gibran. Nah, inilah yang diperjuangkan sekarang ini, apakah PDIP memperjuangkan diskualifikasi seorang Gibran atau bagaimana? Itu jelas ya dalam artian bahwa masyarakat itu harus benar-benar kepentingan mereka ada. Kalau 01 kan mencari titik temu apakah ada dugaan-dugaan kecurangan selama ini. Hak angket yang mau dimakan ya silahkan begitu kan. Tapi sampai hari ini ya masih belum bertemu dan sebagainya. Ini harus bagaimana begitu kan ya.
Bahkan yang mereka sekolah tujuannya sebenarnya hanya ingin menjerumuskan koalisi 01 agar buruk di mata rakyat karena ngotot membongkar kecurangan pemilu. Lah, uang perolehan suara 03 itu yang memang diberikan untuk menambah suara 02 agar lolos satu putaran. Makanya suara PDP banyak tapi suara GM sedikit. Nah, itulah komentar-komentar netizen. Semua kompetisi ini saya kira juga baik begitu kan ya. Bagaimana mereka caranya untuk bisa menang. Tapi sportivitas mereka menurut saya pribadi agak gimana begitu, karena rekam jejak masyarakat hari ini masih kelihatan ya dengan nuansa-nuansa politik. Kenapa Pak Jokowi tidak dipecat, Gibran tidak dipecat dan sebagainya begitu kan. Itu masih nunggu nuansa-nuansa politik yang selama ini ada. Maka saya berasumsi seperti itu. Tapi kalau memang PDP berani, ayo kita hak angket. Kira-kira kan seperti itu. Masyarakat kan masih menunggu begitu kan hak angket itu. Kalau hak angket bergulir, saya kira di bawah akan semakin panas. Ya bukan di bawah dulu panas baru hak angket. Saya kira ya masyarakat akan terjumus dalam hal itu begitu kan. Rencana penggunaan hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu di 2024 hingga ini belum juga terwujud. Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia PPI, Adi Prayitno, keberhasilan menggunakan hak angket sangat bergantung dari kekompakan gabungan partai politik. Karena itu penting bagi gabungan parpol menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau partai. Jika tidak memiliki kesamaan tujuan, upaya menggunakan hak angket bisa jadi sia-sia. Betul begitu kan? Jadi artinya apa? Sia-sia mereka kalau tidak bersatu. Di DPR sangat kuat sekali. Ada PDIP, ada Nasdem, ada P3, ada PKS, ada PKB begitu. 5 parpol lawan 4 parpol begitu kan. Jauh mereka begitu. Apalagi PDIP sebagai penguasa di situ begitu. Maka bukan tidak mungkin akan terjadi nuansa-nuansa politik ya bagi mereka. Nampaknya istana juga mulai panik mereka begitu kan ya. Nampaknya istananya mulai takut ya, mulai panik dengan adanya hak angket ini. Kalau mereka tidak panik ya wajar-wajar aja, misalnya kalau ada hak angket ya silahkan begitu kan. Dan sekarang nampaknya agak lemas begitu kan ya, agak lemas ya seorang di istana karena mendengar hak angket ini. Maka ya silahkan gaungkan di situ kalau memang mencari keadilan. Sesungguhnya para kondisi untuk mengulirkan hak angket sudah memadai. Usulan hak angket pertama digunakan dari Capres PDIP Ganjar Pranowo didukung parpol pengusung Anies Baswedan Muhaimin, Nasdem, PKS dan PKB. Melihat kondisi itu, ya PDIP Perjuangan seharusnya tidak perlu ragu segera menggulirkan hak angket karena sudah memenuhi syarat. Terlebih ya jumlah gabungan dari partai paslon Anies Baswedan dan Caimin, Ganjar dan Mahfud itu unggul jauh dari partai paslon dari Prabowo Gibran. Jadi menunggu apa lagi? Tinggal dikonkretkan saja begitu kan. Untuk menjadi satu mereka, satu kekuatan antara koalisi 1 dan koalisi 3. Nah kalau memang mereka ingin nuansa seperti itu silakan. Tapi nampaknya hari ini ya mulai agak ragu sana sini. Bisa saja kalau hak angket bergulir tiba-tiba Harun Masiku datang. Takutnya seperti itu begitu kan. Maka yang terjadi selama ini ayo ya bahkan 01 masih waiting, masih sedang menunggu begitu kan ya. Dengan rekonsolidasi dengan adanya hak angket ini dengan PDIP. Kalau memang berani ya silahkan begitu. Maka saya katakan sejak awal, apa sih kepentingan dari seorang PDIP? Apakah ingin ya mendiskualifikasi seorang Gibran? Saya kira agak jauh. Karena apa? Karena satu sisi ya ini kan keputusan oleh MK begitu kan. Kecuali memang menuntut kepada MK dan sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam desain, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.